dari halaman 11 pasal 13 di tata gereja. Sementara untuk peraturan pelaksanaan tata gerejanya itu halaman 47 sampai dengan halaman 49, pasal 28 sampai dengan pasal 29. Kita akan membahasnya halaman 47 dan seterusnya. Nah, tapi sebelum memulai masuk ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayatnya ini, saya mau cerita dulu, cerita yang ini menjadi dasar sehingga di lingkungan GKP tata gerejanya membahasnya atau mengaturnya seperti ini. Ada ceritanya, dan ceritanya ini dari abad 19. Jadi agak khas di lingkungan Tatar Sunda ini, di Jawa bagian barat ini sangat khas. Orang-orang Sunda ini punya kekhasan. Di luar kekhasan itu, mereka juga mengenal satu istilah yang melekat. Islam adalah mahkota kehidupan bagi orang Sunda. Itu kalimat yang melekat selama ratusan tahun di benak orang Sunda. Dan secara khusus seorang teolog, Henry Kramer, yang juga adalah orang GKP, itu membuat tulisan khusus yang salah satunya juga memuat ungkapan itu, bahwa Islam adalah mahkota kehidupan orang Sunda. Lalu juga ada pendeta GKP, Dr. Kurnia Aceh, almarhum, salah satu ahli sejarah gereja di Indonesia ya. Jadi salah satu dari 3 tokoh ahli sejarah gereja di Indonesia, Pak Kurnia Aceh salah satunya itu. Beliau juga sempat mengulas tentang itu, bahwa Islam adalah mahkota kehidupan orang Sunda. Nah, kekhasan itu atau ungkapan itu menjadi salah satu titik yang membuat orang Sunda itu bersikap tertentu. Ditambah lagi orang Sunda itu punya karakteristik atau gaya tertentu. Contoh begini, dalam rangka ketidaksukaan. Misalnya Pak Willy ini orang Sunda, tidak suka kepada saya. Mungkin entah tahu ya, kesal, marah, dendam, atau apalah gitu ya. Muslim, saya Kristen, ceritanya. Lalu saya ngobrol, maaf ya, rekamannya nggak kelihatan. Saya di sini ngobrol dengan jarak segini, jarak yang relatif akrab kan ya, kalau segini ya, 1,5 meter, 1 meter kan akrab. Ngobrol. Maka secara perlahan-lahan Pak Willy itu akan beringsut, tapi pura-pura gak enak duduk aja, geser. Kalau ini adalah meja yang melingkar, sangat mungkin nanti beringsut sampai terus ketemu lagi di situ lagi. Itu bahasa tubuh, bahasa sikap yang mengatakan ketidaksukaan. Walaupun mukanya tetap muka ramah, bahasa yang dipakai adalah bahasa yang sopan, nerima banget lah gitu ya. Tetapi itu sebuah sinyal yang mengatakan bahwa Pak Willy itu gak suka sama saya. Tapi tidak dinyatakan ketidaksukaannya, karena bagi orang Sunda pantang untuk menyatakan ketidaksukaan, itu pantang. Nah, kondisi itu menjadi latar belakang kehidupan masyarakat di mana orang-orang Kristen di Tatar Sunda ini muncul dan tumbuh. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang ya tidak suka dengan kekristenan, tetapi tidak mau secara konfrontatif mengatakan tidak suka. Maka biasanya akan terjadi begini. Misalkan ini 4 bersaudara nih, kakak beradik nih, dari Pak Willy, Pak Ian, Yosafat, Ica, satu keluarga misalkan. Lalu salah seorangnya ini menikah dengan
orang lain yang Kristen dan ikut jadi Kristen, ya, misalkan Ica nikah dengan yang Kristen, lalu tidak lagi jadi keluarga Muslim di sana, ya, tidak lagi. Maka kakaknya ini atau kakak beradik yang tiga ini tidak akan mengatakan ketidaksukaan ke Ica, nggak akan bilang begitu. Tetapi dalam prakteknya nanti kalau si Pak Rian sakit, nggak akan dikasih tahu ke Ica. Sementara ke Pak Weli, ke Yosafat kasih tahu. Paham ya maksud saya? Itu sebagai penanda apa? Lu udah bukan keluarga gua lagi, gitu. Tapi tidak dikatakan begitu. Lu mau orang asing, lu mau orang luar, itu gak akan dikatakan. Tetapi sikapnya akan mengatakan bahwa Ica bukan bagian dari keluarga lagi. Yang paling ekstrim biasanya kalau misalkan kalian berempat punya orang tua, orang tuanya sedang kecelakaan, orang tuanya sedang sakit, atau orang tuanya sedang sekarat, Ica gak akan dikasih tahu. Gitu. Itu tanda bahwa tidak lagi diterima. Nah, itu gaya khas dari Sunda zaman baheula, ya. Sunda zaman sekarang tentu sudah agak bergeser. Nah, tetapi itu mewarnai dalam konteks kehidupan GKP. Konteks itu juga yang menjadi dasar sehingga dalam konsepsi pernikahan di lingkungan GKP itu diizinkan terjadi yang namanya pernikahan beda agama. Jadi pernikahan dari dua orang yang berbeda agama. Tata gereja GKP dari zaman baheula itu mengakomodasi itu, dan kita akan menemukan di sini juga. Kita akan menemukan di sini juga di tata gereja ini. Cuma kita memang nanti akan berbenturan dengan undang-undang sejak tahun 74. Sebelum tahun 74, pernikahan yang dilakukan dengan kondisi situasi dua-duanya ini beda agama itu marak terjadi, biasa itu. Baru terjadi benturan, terjadi sesuatu ketika Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu diperkenalkan. Ada yang tahu undang-undang apa itu? Yang udah kategorisasi mah tahu lah. Udah kategorisasi pernikahan mah tahu lah. Bocoran tuh. Undang-undang perkawinan. Undang-undang Nomor 1 tahun 74 itu tentang perkawinan. Di situ diatur salah satunya adalah catatan perkawinan dapat dilakukan sesudah kurang lebih kalimat itu, ya. Sesudah pernikahan dilakukan secara agama dan kepercayaannya itu, gitu kalimatnya. Itu mengindikasikan bahwa pernikahan itu harus satu agama. Dan karena itu biasanya catatan sipil bukan agak enggan lagi, biasanya nggak mau mencatatkan pernikahan jika ternyata pasangan itu beda agama. Biasanya nggak mau, harus satu agama. Nah, itu situasinya. Nah, kenapa muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu? Konon kabarnya itu berangkat dari usulan Bali. Jadi karena menginginkan Bali tetap Hindu, Bali tetap Hindu, kan kekasan Bali kan begitu, ya. Dan Bali, tapi kemudian terakomodasi dengan cara seperti itu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Ya mungkin perlu ditinjau ulang, gitu. Nah, Bapak Ibu, saudari, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu juga ada pendekatan yang berbeda dengan yang dimiliki oleh GKP. Dua pendekatan tentang pernikahan yang berbeda. Undang-undang menganggap bahwa pernikahan itu adalah urusan agama. Undang-undang, ya, di undang-undang itu mengindikasikan bahwa pernikahan adalah urusan agama yang selanjutnya nanti harus dicatatkan di catatan sipil. Tapi ternyata dalam prakteknya, dalam kenyataannya juga, masing-masing agama itu gak punya konsepsi yang sama tentang perkawinan. Bahkan yang sama-sama Kristen pun itu punya konsepsi yang tidak sama tentang perkawinan. Sama-sama Protestan itu punya konsepsi berbeda.
Protestan Calvinis dengan Protestan Lutheran itu beda konsepsi tentang perkawinan. GKP Calvinis. Hindia Belanda, gereja-gereja yang dari Belanda rata-rata Calvinis. Kalau HKBP dari mana? Jerman, Lutheran. Kalau dalam konsepsi gereja Calvinis, pernikahan itu adalah urusan negara yang nanti akan diberkati oleh gereja. Beda ya. Kalau Lutheran ada pernikahan gerejawi, nanti dicatatkan. Makanya ada pernikahan gerejawi di HKBP. Di GKP nggak ada pernikahan gerejawi. Yang ada adalah pemberkatan pernikahan. Konsepnya beda. Jadi GKP memahami pernikahan itu urusan negara yang nanti akan diberkati oleh GKP. Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 urusan gereja dulu, beresin dulu urusan agamamu, lalu dicatatkan persetujuan sipil. Ini yang nggak pernah sinkron jadinya. Ke undang-undang, ya. Kalau Lutheran sinkron, nggak ada masalah, bukan? Nggak ada masalah. Di gereja Katolik apalagi jelas, karena bagi gereja Katolik perkawinan itu adalah sakramen, urusan gereja jadinya kan, sehingga nanti dicatatkan oleh catatan sipil. Nah, sejak bertahun-tahun, sejak tahun 34 ini nggak pernah ada masalah buat GKP. Jadi selama berapa tahun tuh? 34 ke tahun 74, berarti 40 tahun ya. Selama 40 tahun itu GKP nggak pernah bermasalah tentang perkawinan. Baru kemudian terjadi benturan saat undang-undang ini diberlakukan, sehingga nggak sinkron, terus nggak ada titik temunya, kucing-kucingan terus-terusan. Nah, ini yang selalu jadi situasi perdebatan. Bahkan pendeta Emeritus Lenata Sairin itu membuat buku khusus itu tentang undang-undang perkawinan. Saya punya bukunya, nanti mungkin Bapak Ibu kalau yang tertarik membaca bisa pinjam, tapi dikembalikan ke saya. Karena banyak pinjam kadang-kadang nggak balik lagi. Nah, di sana digambarkanlah bahwa gereja itu memang beda-beda juga. Undang-undangnya bicaranya begini, dari gereja bicaranya apa. Nah, situasi ini kita alami. Lingkungan GKP adalah keniscayaan sangat besar kemungkinan terjadi pernikahan atas dua orang yang berbeda agama, dan itu diakomodasi oleh GKP selama puluhan tahun. Sementara undang-undang itu mengindikasikan supaya pernikahannya satu agama. Dapat ya sekarang poinnya ya. Nah, itu gambaran dulu, cerita dulu itu, cerita tentang apa yang menjadi latar belakang GKP sehingga kemudian dituangkan dalam bentuk partai gereja ini. Ya, kita akan mulai bahas halaman 47 pasal 28 angka 1. GKP melalui majelis jemaat bertanggung jawab terhadap anggota jemaat yang hendak melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan cara A. Mendukung calon mempelai dalam menyiapkan kelengkapan persyaratan dan prosedur perkawinan sesuai dengan ketentuan gereja dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau ada dua orang datang mau nikah, datang ya majelis, maka pertama-tama ditanya gitu ya, udah lapor catatan sipil belum? Gitu. Kali gak gitu poin-poin yang perlu ditanya. Udah tahu nggak prosedur catatan sipilnya? Nah, kita akan bantu untuk menjelaskan prosedur, lalu juga prosedur dengan ketentuan gereja kayak gimana. Yang B, memperlengkapi calon mempelai dalam hal ajaran, etika, dan praktika tentang perkawinan Kristiani serta kehidupan gereja dan masyarakat melalui kegiatan pembinaan atau pembekalan pranikah sesuai dengan pedoman pembinaan pranikah dan pemberkatan nikah GKP. Nah, yang B ini GKP sudah punya, materinya itu sudah ada, materi bina pranikahnya sudah ada.
Jadi ada 8 pertemuan yang terdiri dari beberapa poin, beberapa materi. Nova masih Grace bisa cerita nanti. Oke, jadi Tara juga harus persiapkan diri dari sekarang. Entah nikahnya besok, nggak mungkin besok kan nikahnya. Besok hari Minggu, nggak ada pemberkatan hari Minggu ya. Entah tahun depan ya kan, entah 10 tahun lagi kan nggak tahu ya. Kelamaan 10 tahun lagi nggak kelamaan juga, bisa jadi kan 39 kok. Oke, jadi ngomongin ini saya. Nah, yang poin B ini, kita sebetulnya punya peluang, punya kesempatan untuk memperluas model pembinaannya. Peluangnya itu sangat terbuka. Dan saya sangat percaya di kepengurusan, kemajelisan periode Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lakukan, bisa terapkan. Walaupun secara program sudah mulai saya wacanakan di dalam program tahun yang sekarang ini, itu yang namanya pembinaan pranikah bersertifikat. Jadi Tara nih udah punya calon belum Tara? Belum. Baru putus ya? Oh, udah lama putus ya? Udah move on ya? Oh, udah. Oke, jadi misalnya Tara ini kan lagi ngejomblo nih. Tapi siapa tahu 4 tahun lagi gue bisa nikah gitu kan ya. Siapa tahu gitu ya. Terus ada kelas bina pranikah, ikut nih Tara, bisa nggak? Mau ikut nih? Bisa nggak? Bisa. Karena ada materi-materi tertentu yang tidak mewajibkan kedua-duanya hadir bersamaan. Ada materi-materi yang sebetulnya bisa didapatkan jika dia masih jomblo. Bisa gitu kan sebetulnya. Materi tentang apa? Ada beberapa hal. Tapi sebagai gambaran saja Bapak Ibu, pembinaan pranikah bersertifikat ini sebetulnya tidak melulu oleh pendeta. Kalau ada materi-materi tertentu dapat disampaikan oleh orang yang lebih berkompeten di bidangnya, lebih baik orang itu. Misalnya, Tara bisa ikut untuk pembinaan tentang undang-undangnya. Undang-undang yang dibahas apa? Pertama, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu tentang perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bisa ikut. Ini udah punya pasangan atau enggak punya pasangan? Belum gitu ya. Boleh ikut kan? Arianto juga bisa ikut gitu. Ya, boleh. Biar kiri kanan gitu. Jadi bisa kan, gak ada masalah. Lalu apa? Ekonomi keluarga. Kan ada orang yang punya kompetensi tertentu di bidang ekonomi, itu bisa membagi ilmunya untuk mengelola urusan keuangan rumah tangga, kan bisa gitu. Saya tahu soal undang-undang itu, tapi saya harus akui bahwa kompetensi utama saya bukanlah di hukum, kompetensi saya di teologi gitu. Ekonomi, saya tahu, saya mempraktekannya juga, tapi kompetensi utama saya bukan ilmu ekonomi, tapi teologi gitu. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang paham pengeluaran keuangan untuk urusan rumah tangga, alangkah baik itu bisa dilibatkan dalam model pembinaan ini, pembinaan pranikah bersertifikat. Itu baru yang kedua ya. Ekonomi. Terus apa lagi? Misalkan psikologi. Psikologi bisa ditangani secara pribadi, bisa juga berdua nanti kan. Bisa. Selain itu apa lagi materinya? Ada reproduksi, alat reproduksi dan seksualitas dalam keluarga. Saya kebetulan punya pengetahuan tentang itu. Tetapi kompetensi itu bukan kompetensi utama saya. Walaupun saya punya pengalaman selama kurang lebih 2,5 tahun, hampir 3 tahun di Yogyakarta, waktu masih kuliah, di urusan kayak begitu. Tapi itu bukan kompetensi utama saya. Saya bisa menyampaikannya,
Saya bisa menyampaikan pembinaan untuk KB-nya, pilih KB-nya ya. Mau KB alat ke, KB alamiah ke, bisa. Tetapi itu bukan kompetensi saya. Kalau ada yang lebih kompeten di jemaat kita, misalkan ada dokter objin nggak kita, warga jemaat kita? Dokter spesialis objin ada nggak? Nggak ada ya, belum ada ya. Nah, yang sedang sekolah dokter siapa ada nggak? Nggak ada ya. Siapa tahu kan yang punya basic itu bisa membantu dalam pembinaan itu. Nah ini saja materi-materi ini kan bisa didapat, entah itu sudah punya pasangan atau belum punya pasangan. Nah itu dia. Jadi kita sebetulnya punya peluang yang sangat lebar untuk kita menerapkan ini. Jadi bisa saja nanti mulai 2021 kita memperkenalkan program yang namanya pembinaan pranikah bersertifikat. Wah keren banget. Sertifikat, pendatangan sertifikat itu nanti, wah, ya ada lah gitu ya. Bisa kita lakukan ini. Itu dari terakhir Pak di Bogor itu Sudah ya. Itu dia. Jadi praktisi yang kasih materi ke Praktisi ya, praktisi sama yang kompeten lah pastinya. Iya. Dan kami praktis semua Pak, karena jemaatnya mungkin memadai Pak. Jadi pendeta itu cuma 2-3 kali ketemuan. Betul. Pendeta cuma hanya urusan sama Tuhan. yang tentang Tuhan adalah pendetanya. Tapi kalau tentang revolusi itu seksolog yang ngomong. Iya. Ekonomi keluarga itu dosen yang ngomong ekonomi. Iya. Hukum juga dosen. Iya. Iya, saya bisa ngomong itu, tapi bukan kompetensi saya, kan? Bisa aja ngomong itu, mah. Ya, sayangnya novel udah ditanganin sama saya, bukan ahlinya gitu, tapi ngomongin itu ya. Gitu. Oke, jadi bisa kita lakukan, kita bisa terapkan itu. Yang C, melaksanakan acara persiapan khusus di gereja berkaitan dengan konfirmasi kesiapan tentang satu kelengkapan administratif perkawinan. Berarti ini termasuk juga dengan catatan sipil ya. Kedua, pemahaman, keyakinan dan komitmen calon mempelai memasuki pernikahan Kristiani. Tiga, pelaksanaan pemberkatan nikah dan pencatatan sipil perkawinan. Nah, untuk poin 2, C2 ini saya mau cerita agak khusus. Yang jujur saya harus akui, saya sempat merasa sangat berdosa. Jadi ada 2 calon mempelai datang siap mau nikah bilangnya gitu. Persiapannya cukup panjang. Yang perempuan usianya lebih tua, sekitar hampir 6 tahun lebih tua. Lalu sampai pada titik yang saya agak shock. Ini di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama saya tanya, saya gali secara bicara soal psikologi, tanya-tanya motivasi dan juga orientasi mereka tentang perkawinan. Ternyata nggak sinkron. Yang perempuan orientasinya adalah untuk status. Nikah itu untuk status. Nikah itu bukan untuk anak, bukan untuk membangun keluarga, bukan untuk nanti bagaimana. Yang seperti kebanyakan orang tuh punya dicita-citakan oleh banyak orang. Yang perempuan ini orientasinya adalah orientasi pernikahan untuk status. Pokoknya gue udah nikah gitu. Mau nikahnya nanti kayak apa bodo amat gitu. Ya, perempuannya lebih tua. Lebih tua. Nah yang laki-laki serius banget ini mau nikah. Jatuh cinta banget kayaknya sih, dalam banget. Di situ saya langsung dapat sinyal, ini nggak bagus kalau terus gitu. Ini kalau sampai pernikahan ini nggak akan bagus dalam bayangan saya waktu itu. Tapi saya lanjutkan pembinaan, dan setelah lewat beberapa pertemuan pembinaan, menjelang pernikahan, saya ajak ngobrol keluarganya. Saya nggak sebut dari jemaat mana dan siapa namanya ya. Ini biarlah rahasia perusahaan. Datanglah saya ke keluarganya untuk menanyakan bersama dengan mereka, dengan keluarga yang laki-laki.
tidak dengan yang perempuan. Saya datang di situ sana tanya, yakin kamu kamu mau menikah dengan dia, kondisinya begini loh. Pihak keluarga juga mencoba mengingatkan, iya loh kondisinya gini. Tapi akhirnya ada pernyataan begini, jadi Pak Pendeta tuh nggak ingin saya nikah sama dia. Bukan jawabannya tuh dengan bertanya lagi. Kaget saya dapat jawaban kayak gitu, harus jawab gimana ya? Kan jadi tujuan saya sih sebenarnya untuk membuka pikiran dia, untuk memikirkan ulang lagi, bukan untuk tidak melanjutkan pernikahan. Karena dari proses pembinaan pertama sampai yang terakhir, yang perempuan ini tidak mengubah orientasinya. Dan ini salah satu hal yang buruk. Kalau pernikahan itu dengan orientasinya status, itu buruk. Pernikahan itu akan buruk. Ini dari pengamatan saya paling tidak ya. Kalau orang menikah itu untuk status, demi status, itu nggak benar menurut saya. Menurut saya bisa didebat gitu dan bisa dipersoalkan, tapi paling tidak ada persoalan yang akan dihadapi kalau status. Akhirnya singkat cerita nikahlah mereka. Pernikahannya memang bukan pernikahan besar-besaran, pernikahan yang cukup saja, dari keluarga tahu, jemaat juga tahu, yang penting catatan sipil. Nah, salah satu kondisinya yang sudah mereka sadari adalah pada saat nanti mereka menikah, mereka harus pisah di dua kota yang berbeda. Bukan dengan jarak dekat, puluhan kilometer. Siap. Nanti kalau nikah gimana? Dulu waktu pembinaannya sih, ya nanti seminggu di sini, seminggu di sana, gitu aja. Pakai apa? Ya pakai motor, Pak. Oh iya, iyalah. Singkat cerita, menikahlah mereka. Saya tidak dengar sesuatu yang buruk sampai waktu yang laki-laki ini datang ke saya. Itu belum genap 3 bulan pernikahan, minta cerai. Yang laki-laki yang semula itu sudah sangat serius ingin nikah, jatuh cintanya luar biasa, tapi ketika datang kecewanya luar biasa. Oke, kita ngobrol yuk dengan keluarga, ajak ngobrol. Saya coba jadi penengah, saya coba jadi mencoba mediasi mereka. Disepakatilah begini-begini, ada sikap yang dari pihak perempuan ubah ya begini ya, yang laki-laki juga ubah ya begini ya, yuk begini, saling ada kesepakatan. Walaupun tidak ditanda restu gitu ya, tidak ada dokumen yang mereka tanda tangani. Oke, sepakat begitu, jalan. Ternyata nggak ada perubahan. Nggak sampai setahun kemudian gantian yang perempuan yang datang minta cerai. Ini gimana juga? Sampai sekarang saya nggak tahu apakah lanjut atau tidak. Tapi sejak beberapa waktu mereka akhirnya ya masih dalam pernikahan, tidak cerai tapi sendiri-sendiri. Bahkan ada case tertentu yang laki-laki menemukan ada pil. Bukan pil ini, pria idaman lain. Jadi itu, dan ternyata itu sudah bertahun-tahun. Jadi pahamlah kalau kemudian yang perempuan ini nikah untuk status. Jadi ada case tertentu. Nah, secara pribadi saya jadi sempat merasa bersalah, sempat merasa berdosa. Mestinya saya bisa menahan jangan sampai terjadi pernikahan itu. Kalau saya berusaha lebih serius waktu itu, mungkin tidak sampai menghasilkan sesuatu yang buruk. Nah, ini kondisi tertentu dan saya pikir ini bisa dilakukan juga oleh majelis jemaat. Karena ada momennya majelis jemaat itu melakukan percakapan dengan calon mempelai. Poin 2 tadi itu. Pemahaman, keyakinan dan komitmen calon mempelai memasuki pernikahan Kristen. Di titik itu, kan sebelum nikah kan selalu ada percakapan ya. Kayak Jumat yang lalu ya. Jumat yang lalu kan Eva dengan Bang Cornel dengan majelis ya. Sudah percakapan, lalu kemudian ada pewartaan pertama. Sayangnya Evanya sih Pak. Nova nggak begitu. Nggak ada loh. Diumpetin aja sih pokoknya.
Iya, bercanda. Ya, ada percakapan begitu, di situ menjadi momen sebetulnya. Ya, apakah itu akan menjadi momen yang sangat krusial? Bisa jadi, itu kan jadi menentu, bisa jadi. Kalau lancar-lancar baik-baik aja sih, puji Tuhan. Kalau ternyata kejadian yang mirip seperti yang saya ceritakan tadi, saya sendiri juga pada akhirnya merasa berdosa karena mengizinkan itu terjadi. Oke, itu gambaran saja. Yang tiga, pelaksanaan perkawinan nikah dan catatan sipil perkawinan. Dua, perkawinan mendapatkan keabsahan setelah dilangsungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan gereja. Ini ya, sesuai undang-undang. Nah, jadi GKP acuannya undang-undang gereja dulu. Jadi kayak begitu terus gitu. Pasal 29, pelaksanaan pemberkatan nikah. 1. Pemberkatan nikah dapat dilangsungkan setelah seluruh persyaratan dan prosesi pernikahan perkawinan GKP terpenuhi. 2. Pemberkatan nikah dilaksanakan dengan ketentuan dasar sebagai berikut. Jadi ketentuan dasarnya ya. Nah, ini penting, ini menarik nih, yang rada rame tadi. A. Kedua calon mempelai atau salah satu di antaranya adalah anggota jemaat GKP yang bersangkutan. Jadi pernikahan yang terjadi antara Nova dengan Bang Rano itu dimungkinkan terjadi, nggak ada masalah. Salah satu di antaranya adalah anggota jemaat GKP yang bersangkutan. Kenapa? Ya. Memang bisa. Itu yang dimaksud dalam ini. Jadi tidak diatur urusan agamamu, urusan itu urusanmu lah. Ya. Nah, benturannya kenapa tuh? Yang bersangkutan, dari yang bersangkutan bukan orang lain. Nah, benturannya bukan di gereja dengan demikian. Benturannya ada di mana? Di undang-undang benturannya. Karena undang-undang itu mengindikasikan supaya satu agama. Gitu. Kalau gereja mah di GKP mah itu gak ada masalah. Itu sebabnya tadi saya cerita panjang lebar dulu di awal ya tentang sejarah konteks Tatar Sunda ini kayak apa. Itu alasannya kenapa saya cerita dulu tadi di awal. Konteksnya itu nggak bisa ditampik, nggak bisa dihindarkan bahwa pernikahan orang-orang di Tatar Sunda ini sangat mungkin terjadi beda agama. Dan karena itu diakomodasi ditambah lagi karena GKP adalah Kalvinis yang menempatkan pernikahan itu sebagai urusan negara gitu. Kalau negara mengizinkan ya silakan. Dan undang-undang yang dipakai selama ini undang-undang apa? Sebelum tahun 74. Undang-undang dari Hindia Belanda tentang perkawinan itu kan. Dan tahun 34 kan NKRI belum diproklamasikan, masih menggunakan undang-undang Hindia Belanda. Gitu. Jadi nggak ada masalah, undang-undang Hindia Belanda itu tidak mempersoalkan pernikahan yang beda agama, tidak mempersoalkan itu. Nah, ini jadi persoalannya bukan di gerejanya, benturannya itu sekali lagi ada di negara. Undang-undangnya itu bicaranya seperti apa? Bahwa kemudian yang bersangkutan mau dan bersedia menjadi Kristen, yaitu urusan lain. Tapi proses pernikahannya itu nggak perlu bicara soal agamanya, tapi kesediaannya untuk siap dalam pernikahannya menurut tata cara GKP. Kayak gitu. C. Kedua calon mempelai telah memenuhi seluruh kelengkapan administrasi perkawinan yang disyaratkan oleh gereja dan negara. D. Kedua calon mempelai bersama majelis jemaat menetapkan rencana hari atau waktu pelaksanaan pemberkatan nikah. Nah, ini yang seringkali terlewatkan. Keluarga udah menentukan tanggal, pasangan udah menentukan tanggal, baru datang ke gereja. Pak, kami mau nikah tanggal sekian. Nah, padahal yang namanya pernikahan bisa saja terjadi begini. Ada pasangan nih, ini kebetulan yang belum nikah ada berapa sih? 1, 2, 3, 4.
Oh, maaf ya. Misalnya nih 1, 2, 3, 4 dengan pasangannya masing-masing datang ke majelis Jumat. Pak Pendeta, Bapak Ibu majelis, kami mau menikah tanggal 29 Februari 2021. Misalnya ya 29 Februari. Bisa. Ya, kayaknya saya sebutnya juga tanggal segitu. Tuh, misal ini ngomong kosong. 29 Februari 2021 nggak mungkin, kan nggak ada. Tapi 33 apa? Pokoknya sekian banyak orang yang datang. Pak, harus jam 9 pagi ya Pak, nggak boleh yang lain. Pasangan-pasangan yang datang itu mintanya tanggal yang sama, di jam yang sama, di tempat yang sama. Sok kumaha. Bisa nggak kita layani? Bisa kalau bersedia nikah masal. Ya kan? Kalau ternyata bersedia, kalau tidak bersedia nikah masal, tetap eksklusif gimana? Wah, itu salah satu contoh ekstrimnya mengapa gereja pun perlu dilibatkan untuk menentukan tanggal. Bukan cuma urusan adat doang, bukan cuma urusan keluarga doang, bukan juga cuma urusan dua pribadi doang, tapi bersama-sama. Ya, paling tidak ya dengan gereja sederhananya gini, Pak Pendeta atau Bapak Ibu majelis, kalau tanggal 29 Februari itu nanti ada yang nikah kayak udah ada yang daftar nikah kayak minimal begitulah gitu kan. Oh belum ada, oh berarti bisa ya, bisa tapi segera daftar ya, gitu kan. Ngomongnya kan begitu kan bahasanya. Kenapa? Ya tinggal ngomong dengan jelas. Kemarin udah daftar buat tanggal sekian, gimana dong? Kamu baru daftar sekarang. Nah itu yang. Jadi silakanlah didiskusikan lagi. Kan gitu. Ya pertama dengan keluarganya dulu. Nah, kalau dengan keluarga tetap di tanggal yang sama, baru ngomong dengan pihak yang pasangan yang lain. Nah, contoh kan kayak Betty ya, Betty dengan pasangannya kan rencana sekolah tanggal 12 Desember, 12 Desember. Moel juga rencana sekolah kan tanggal 12 Desember. Moel tidak berubah. Betty yang akhirnya berubah tanggal menjadi tanggal 16 Januari. Itu tanggalnya sama. Gitu. Contoh aja kayak gitu. Nah kalau ternyata itu kebetulan dua pasangan ya, 3 sebenarnya di tanggal 12 itu. Cuman yang satu di HKBP. Nah, Iren ya. Coba seandainya Iren juga nikah di GKP. Misalkan Betty tidak mengubah tanggal jadi ke 16 Januari, 3-3-nya minta di tanggal dan jam yang sama juga, gimana coba? Nikah mas. Nanti juga kan akan ribetnya di mana catatan sipilnya, kan kita ngundang kan ya. Itu contoh. Makanya perlu ngobrol dulu lah gimana tanggal. Nanti Arianto ya, jadi tahu dulu, ngobrol dulu. Ya, apalagi kan di dalam majelis tinggal mau main Pak. Bisa nggak sekian? Oh diizinkan. Pokoknya untuk kalau Arianto yang tentukan tanggal jangan gigir. Ya kan? Pokoknya kalau Arianto yang tentuin tanggal jangan gigir. Tuh, ya hati-hati tuh, Desapa, Jessica, ya konfirmasi dulu. Jangan sampai nanti betul. Tarap masih lama lah. Bercanda ya. Oke, lanjut. Kedua cara mempelai telah mengikuti pembinaan pranikah yang diselenggarakan oleh majelis jemaat. Ini yang tadi saya bilang juga, katekisasinya, materinya udah ada, modulnya udah ada ya. Nanti kalau ada yang bersedia membantu saya untuk menyampaikan materi-materi tertentu, ya puji Tuhan. Pemerintah gimana di undang ini? Enggak. Itu bukan di
tata gereja itu di aturan pemerintah di catatan sipil. Nanti coba perhatikan saat nanti Safa dengan siapa pasangannya. Saya mau nyebutnya gak enak. Soalnya belum resmi kan. Belum datang resmi lah. Misalkan ada sahabat datang, nanti pas catatan sipil itu dibacakan kok. Oleh pihak petugas catatan sipil akan dibacakan. Bukan. Ada pembina dari catatan sipil yang diberi catatan sipil. Tapi memang pada kenyataannya catatan sipil tidak melakukan itu secara intensif. Tapi kalau kita meminta tolong mereka datang juga boleh, tapi kan ada biaya. Ya. F. Rencana pernikahan dan pemberkatan nikah diwartakan dalam 2 kali kebaktian. Tujuannya apa? Nih poin berikutnya. Kedua calon mempelai telah mengikuti acara persiapan khusus sedangkan majelis jemaat. Hak tidak ada anggota jemaat atau orang atau pihak lain yang sah menyatakan keberatan atas rencana perkawinan pemberkatan nikah tersebut. Kaitannya itu salah satunya ya, bahwa ini perlu diketahui oleh seluruh warga jemaat. Ya. Sekaligus juga mengantisipasi kalau ada pihak yang berkeberatan. Untung ya kemarin nggak ada seorang pun yang datang ke majelis jemaat keberatan mau nikah sama orang. Coba kalau ada. Stres dong. Iya kan? Stres. Gitu ya. Nah, itu antisipasi kan? Makanya perlu diwartakan. Dulu. Langkahnya apa? Kalau ada yang menyatakan keberatan. Pendampingan pastoral ke semua pihak, bukan hanya kepada mempelai. Karena harus ditanya dulu kenapa keberatannya. Kalau keberatan yang mengatakan dia masih istri saya loh, lalu membuat dokumen, loh gimana coba? Nah itu kan harus ditelusuri dokumennya. Dia masih, ya? Ya, gereja punya hak menolak sesudah meneliti kebenarannya. Dokumen mana yang benar? Kalau memang dokumen yang benar adalah yang bersangkutan masih sah menjadi istri atau suamiku, ya sudah, gitu ya. I. Kedua calon mempelai sekurang-kurangnya telah mendapatkan rencana pernikahan mereka di kantor catatan sipil. Nah, harus kita akui nih, kita agak menyimpang nih ya untuk case yang terakhir ini. Untuk calon yang akan menikah tanggal 24 nanti, ada case khusus nih. Karena apa? Kita belum tahu tanggal catatan sipilnya. Iya kan? Kan kita belum tahu. Minimal kan udah didaftarkan ini, tanggal aja belum tahu, belum didaftarkan berarti. Tapi kita mencoba memahami situasi. Pertama faktor jarak. Papua dengan Pulau Jawa itu jauh. Ya, paling tidak kita juga meminta komitmen di antara mereka untuk segera mencatatkan. Makanya modelnya adalah surat pernikahan di bawah nggak sini, nggak ada ya? Yang harus kita tanda tangani. Surat pemberkatan nikah, nggak ada ya? Nggak ada, masih di ITB berarti. Nah, di situ masih dikosongkan. Ada kolom yang masih dikosongkan. Pencatatan pernikahan menurut undang-undang dilaksanakan disebut memang pada hari kosong, tanggal kosong. Ini hanya sebagai prasyarat saja untuk nanti mereka melaporkan itu ke catatan sipil di Papua supaya segera dicatatkan. Kalau itu masih kosong juga, itu menjadi dokumen yang sebetulnya jadi persoalan di kemudian hari. Maka langkahnya bereskan dulu catatan sipil di sana dengan menggunakan dokumen ini yang masih dikosongkan. Selesaikan dulu urusan di sana. Ketika udah jelas, kirimkan itu surat pemberkatan nikah itu kembali kemari. Nanti kami dari GKP akan mengirimkan lengkap dengan hari dan tanggalnya. Itu jaminannya. Kalau tidak menyelesaikan, maka secara hukum atau secara gerejawi belum sempurna pernikahannya.
Karena di surat itu masih dikosongkan, belum sempurna pernikahannya. Jadi kita begitu. Itu salah satu jaminan yang kita minta. Jaminan yang kita minta supaya mereka sesegera mungkin menyelesaikan itu. Ketika mereka sudah tiba di tanah, segera bereskan itu, supaya nanti surat pemberkatan itu segera kami ganti dengan yang sudah lengkap semuanya. Gitu maksudnya. Tapi kita dengan sadar menjalani ini. 3. Pemberkatan nikah dilaksanakan di gereja dengan menggunakan kotak kebaktian pemberkatan nikah GKP. 4. Pemberkatan nikah ditandai dengan diterbitkannya surat pemberkatan nikah oleh majelis jemaat. Kalau di gereja berarti nggak boleh? Enggak. Karena langsung aja di gedungnya Enggak. GKP tidak mengakomodasi itu. Ini sebetulnya berangkat dari satu case. Enak nggak ya ngomong di sini ya? Direkam lah. Karena memang berangkat dari satu case. Ini dari tata gereja tahun 2007 ini sudah ditegaskan demikian. Karena memang sebelum ini, kalau nggak salah itu case di tahun 99. Ada case ketika pernikahan itu dilakukan di luar atau bukan di dalam gedung gereja. Ada case, dan itu salah satu masalah yang sempat dikonvenkan. Ini hasil konven sebenarnya. Harus di gereja. Ada kasus tertentu, akhirnya ini kita konvenkan. Jadi konvensi bersama. Tahun 99 kalau nggak salah itu kasusnya. Kalau nggak salah ya, pernikahannya di Bali. Ya, iya. Pernah tahu ceritanya? Oh, nggak tahu. Ya. Oh iya. Kalau kita nggak boleh, Pak. Enggak. Ini kalau memang ingin melakukan pernikahan dengan model seperti itu, cari gereja yang mengizinkan itu dilakukan. Maka nanti kita akan meminta pertolongan ke gereja itu supaya dilaksanakan pemberkatan nikah. Kan ada ini modelnya, yang halaman 28. Angka 2 B1, menyerahkan surat permohonan pelayanan pemberkatan nikah dari jemaat gereja. Ini berlaku sebaliknya juga. Misalkan Arianto pengen di pantai mana? Pantai Peruda lah ya, pantai Peruda misalkan ya, atau pantai Kapuk, pantai Indah Kapuk, misalkan ya. GKP kan nggak mengakomodasi itu. Nah, lalu misalkan ada gereja X, Arianto nemuin nih, bisa. Ya udah, Pak, karena kami ingin melakukan pemberkatan nikah dengan model begini ini, ada gereja X ini bisa, tolong dong kami dilakukan pelayanannya di sana saja. Oh ya oke, nggak ada masalah. Yang memberkati gereja itu ya? Ya, yang berkati di gereja sana itu. Gitu. Boleh kok. Tapi kan kita terdaftar di mana? Terdaftar tetap di GKP karena permohonannya ke kita kan, kita yang memohonkan. Terdaftarnya tetap jadi warga GKP. Mohonkan pelayanannya. Ya, hanya permohonan pelayanan saja. Negara. Ya. Kenapa bisa dibuat? Kenapa gereja? Kenapa hanya memberkati, bukan menikahkan? Ya namanya memberkati. Karena kan dia kan jauh bilang yang besar negara. Itu sebabnya karena itulah dilaksanakannya di gedung gereja. Karena memberikan pemberkatannya. Kenapa rupanya? Pengen di pantai ya, Pak. Di Marunda. Iya. Kita kan semua yang kerja dari pasukan itu gerejanya si Polres apa? Siapa? Orangnya. Yang siapa sih? Oh. Kan semuanya yang ngurus dari sini. Iya. Jadi kan cuma tempatnya aja di sana. Oh itu bukan, itu lain kasus.
Itu lain kasus. Itu cuma minjem tempat. Itu mirip dengan pelayanan saya waktu pemernikahan warga jemaat Rangkas Bitung minjem tempat di GKP Bekasi. Semuanya itu pelayannya adalah dari GKP Rangkas Bitung. Iya, itu cuma minjem tempat, bukan minta pelayanan. Itu minjem tempat, beda dengan pelayanan. Kalau minta pelayanan itu berarti dari gereja sono yang melakukan pelayanan full, kita mengirimkan suratnya toh. Kalau ini kita hanya minjem tempat, yang penting di gereja gitu. Penting di gereja. Nah, yang penting juga Bapak Ibu begini. Salah satu poin penting di dalam lingkungan GKP dan juga ini jadi salah satu kekasannya adalah ketika menggunakan tata kebaktian pemberkatan nikah GKP angka 3 ini ya, saya mau juga angka 3. Di situ kan ada janji pernikahan nanti, janji pernikahan. Saya akan posisi saya di sebelah kanan, berarti saya di sini nanti berhadapan kan istri saya di sini. Saya akan bersalaman seperti ini. Janji di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerima Sarilia sebagai istriku dan berjanji akan hidup suci menurut isi Alkitab dan seterusnya sampai ke kalimat tidak akan meninggalkan dia. Ini penting. Kelihatannya sepele tapi penting. Pernyataannya kalimatnya adalah tidak akan meninggalkan dia. Padahal saya sedang salaman dengan Sarilia. Biasanya harusnya kelihatannya kamu. Kenapa GKP menggunakan tidak akan meninggalkan dia? Karena dalam konsepsi pernikahan dalam GKP ini bukanlah janji antara si sulung ke Sarilia atau Sarilia kepada si sulung, tetapi janji saya di hadapan Allah dan jemaatnya, janji saya kepada Allah, janji saya kepada jemaat, sehingga ini meniadakan yang namanya pemikiran untuk cerai. Jadi dari awal-awal itu sudah di-cut. Jangan kau berpikir tentang cerai. Kenapa? Kalau ini adalah janji saya kepada kau Sarilia, kapanpun saya sudah tidak suka lagi sama kau, ini kan cuma janji saya sama kau doang. Kalau saya udah gak setuju, mau apa lu? Cerai, bebas, betul gak? Tapi sekarang janjinya adalah Tuhan, saya mau cerai sama Sarilia, boleh gak? Tanya dulu lah warga jemaat yang hadir waktu kau nikah dulu. Tanya Pak Weli, dia gak datang ya? Oh iya. Saya harus tanya tuh kepada ratusan orang yang hadir waktu pernikahan saya, satu-satu. Untung kan Nova yang datang sedikit. Tapi yang nyaksikan banyak, yang Zoom banyak. Datangin tuh satu-satu. Tanya ke pendetanya, tanya ke majelisnya, tanya ke orang tuanya, boleh nggak saya cerai? Yang satu bilang boleh, yang lain nggak boleh cerai. Gimana dong? Bener nggak? Jadi nggak mungkin. Udah sekali jalan, udah sekali layar terkembang, pantang untuk pulang kan? Sekali layar terkembang, pantang untuk mundur. Maju. Gimana kalau ada konflik? Gimana kalau ada kasus KDRT? Saya termasuk pendeta yang sangat memegang pendirian bahwa perceraian mestinya itu menjadi opsi kesejutan paling akhir. Karena ada opsi-opsi yang lain. Kalau terjadi KDRT misalkan, ada nggak opsi untuk tinggal di rumah yang berbeda? Bukan cerai, pisah ranjang misalkan, pisah rumah dulu, bukan cerai. Gimana kalau dalam kondisi seperti itu justru malah terjadi pelanggaran baru? Inilah kesempatan untuk mencari hikmat dari Allah mau bagaimana. Dengan catatan tetap ada pendampingan terus menerus, prosesnya serius gitu. Dan tiap orang itu beda-beda, tiap pasangan itu akan beda-beda. Ada yang 2 minggu udah beres, rujuk lagi, langgeng seumur hidup, bahagia, tentram kan? Ada yang nunggu 2 tahun baru beres.
Ada yang mungkin lebih lama lagi dari itu. Tapi kita tetap harus menghargai dan menghormati soal ini, lembaga perkawinan. Nah Bapak Ibu saudari, ini yang menjadi khas dari GKP, sehingga rumusan dalam janji perkawinannya dengan menggunakan kata dia atau nya, bukan kamu. Kalau di sana gimana? Engkau ya? Ya udahlah, urusan engkau, urusan diri saya dulu. Kesokan dari kita. Ada bilang apa? Sampai tanggal 3 terjadilah. Iya, iya. Ya, itu kekasihnya. Oke, Bapak Ibu cukup ya materi kita. Ada yang mau ditanya dulu? Udah lewat 12 menit nih. Iya, Pak. Oke.